Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham LQ45 yang kembali ke harga tahun 2008. PBV-nya 0,4 kali dan harganya turun 56%. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham MNCN. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa harga pada saat video ini dibuat mendekati harga tahun 2008 seperti yang tercantum pada tampilan berikut ini. Nah, kita lihat sekilas untuk kinerja perusahaan di tahun 2022, di mana mereka mempunyai pangsa pasar sekitar 39,4%, yang mana mayoritas didominasi oleh channel RCTI sebanyak 18,5%, kemudian ada MNC TV sebanyak 10,8%, GTV 7,6%, dan iNews 2,5%. Sekarang kita lihat untuk kinerjanya dalam 3 tahun terakhir. Bisa teman-teman lihat dari aspek pendapatan usaha mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Begitu juga dengan EBITDA dan begitu juga dengan pencapaian laba bersih di tahun 2022. Kemudian kita lihat sekilas untuk kinerja harga sahamnya. Di tahun 2022, angka tertingginya adalah 1100 dan angka terendahnya adalah 715. Angka tersebut jauh lebih rendah jika kita bandingkan dengan kinerja di tahun 2021 yang memiliki harga tertinggi 1285 dan harga terendah sebanyak 780. Kesimpulannya, kinerja harga saham di tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Kemudian kita akan bahas probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa MNCN ini cenderung naik di bulan Februari dengan probabilitas yang mencapai 70%. Tapi sayangnya, probabilitas dalam tahun 2014 hingga 2023 sangat rendah, yakni hanya 10% saja. Artinya, hanya pernah mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2019 saja. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan yang disajikan dalam jutaan rupiah per 31 Maret tahun 2023. Pertama dari jumlah asetnya yang mencapai 22,2 triliun yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk komponen aset tidak lancar, mayoritas berasal dari aset tetap sebanyak 6,2 triliun rupiah. Nah, untuk komponen aset lancarnya, mayoritas berasal dari saldo persediaan sebanyak 3,6 triliun rupiah yang sedikit berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk saldo kasnya sendiri, bisa teman-teman lihat pada tampilan berikut ini. Kemudian kita lihat untuk detail dari saldo persediaan perusahaan yang mana mayoritas berasal dari media televisi untuk persediaan lokal sebanyak 4,1 triliun rupiah yang mengalami penurunan dibandingkan Desember tahun 2022. Sebagai catatan, untuk persediaan program tidak diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran atau pencurian. Bila terjadi kebakaran atau pencurian atas persediaan program, grup dapat meminta kembali salinan film dari distributor selama film tersebut belum ditayangkan dan masa berlakunya belum berakhir. Kemudian dari aspek liabilitas dengan jumlah 1,7 triliun yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritasnya berasal dari hutang bank sebanyak 996 miliar rupiah. Nah, jika teman-teman membandingkan saldo liabilitas sebanyak 1,7 ini dengan saldo kas perusahaan, teman-teman bisa lihat di sini bahwa perusahaan ini sebenarnya punya likuiditas yang cukup baik, yang mana mereka hanya butuh sedikit dana lagi untuk bisa melunasi seluruh hutangnya. Nah, ini merupakan salah satu poin plus untuk saham MNCN ini. Kemudian kita lihat di sini untuk detail dari hutang bank perusahaan, yang mana mayoritas berasal dari Bank Sinarmas dan Bank Mayapada. Untuk aspek ekuitasnya, jumlah ekuitas yang didistribusikan adalah sekitar 19,7 triliun yang mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian kita bahas dari aspek laba rugi. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pendapatan usahanya berjumlah 2,4 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan mayoritasnya berasal dari pendapatan non-digital sebanyak 1,5 triliun rupiah. Sedangkan untuk beban langsungnya, mayoritas berasal dari beban program dan konten sebanyak 920 miliar rupiah. Jika teman-teman melihat detail dari pendapatan usaha, teman-teman bisa lihat di sini bahwa pendapatan usaha dari pelanggan yang melebihi 10%
dari jumlah pendapatan usaha bersih berasal dari PT Wira sebanyak 10,8% dan angka itu mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022. Kemudian untuk aspek beban langsung, teman-teman bisa lihat di sini bahwa tidak terdapat beban langsung secara individu yang melebihi 10% dari jumlah beban langsung perusahaan. Kita lihat dampaknya terhadap laba bersih. Laba bersih perusahaan mengalami penurunan dari 619 turun menjadi 607 miliar di tahun 2023 ini. Kemudian untuk aspek historical EPS, teman-teman bisa lihat bahwa diproyeksikan kinerja di tahun 2023 ini lebih meningkat dibandingkan tahun 2022. Meskipun pada Q1-nya malah mengalami penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kita lihat saja untuk realisasi kinerja di tahun 2023 ini. Untuk aspek dividen, saham MNCN ini tidak terlalu rutin membagi dividen, di mana absen membagi dividen pada tahun 2022. Untuk aspek valuasi, PER-nya 3,9 dengan PBV 0,4 kali, yang berarti dengan modal 1.300 saham ini dijual lebih murah dengan angka 640 saja. NPM 24 dengan ROE 12%, angka profitabilitas yang masih bisa dikatakan baik, dan perusahaan ini punya DER yang sangat rendah dengan angka 8,4% saja. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir turun 56%, sempat di 1.780, tapi sempat juga di 550. Terkait historical PBV, rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,86 kali, sempat di atas 1,29 kali, tapi sempat juga turun di bawah 0,65 kali. Kesimpulannya, PBV saat video ini dibuat diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Harga saham LQ45 ini kembali ke tahun 2008, PBV 0,4 kali dan harga turun 56%. Poin pertama, harga saham perusahaan ini mengalami penurunan yang signifikan, hingga saat video ini dibuat, harganya setara dengan harga pada tahun 2008. Poin kedua, secara historical PBV, saham ini diperdagangkan pada PBV di bawah rata-rata 3 tahun terakhirnya, yang mana rata-rata PBV-nya adalah 0,86 kali, dan saat video ini dibuat diperdagangkan pada PBV 0,49 kali. Poin ketiga, dalam 5 tahun terakhir sudah turun 56%, sempat di 1.780, tapi sempat juga di 550. Dan poin keempat, labanya mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan kinerja di tahun sebelumnya. Itu merupakan pembahasan singkat saham MNCN. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri.